Mana ada menggugurkan dosa kalau cium batu tu. Ini cium-cium batu ini ajaran siapa? Ini cium-cium batu ni dia cium je. Iya, saya tanya itu ajaran siapa itu? Ini mereka manusia yang mereka-reka. Mereka-reka. Waduh, sudah ada yang bilang ini ajaran mereka-reka. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Diskusi ini sangat mengherankan karena seorang pria berasal dari Malaysia berbeda pemahaman dengan saudara-saudara kita umat muslim di Indonesia. Pria ini mengatakan jika cium batu tak menggugurkan dosa dan mencium batu bukan ajaran Nabi, hanya saja orang yang mereka-reka. Diskusi agama bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk memperdalam pemahaman kita tentang agama, baik agama kita sendiri maupun agama orang lain. Dengan mendengarkan berbagai perspektif, kita dapat belajar tentang kekayaan filosofi dan ajaran agama yang ada di dunia. Namun, tujuan utamanya bukan untuk menemukan siapa yang benar, melainkan untuk membuka pikiran dan memperkaya wawasan spiritual kita. Baiklah, kita saksikan video selengkapnya. Tommy Uliman, terima kasih. Teman-teman yang mensupport, terima kasih ya sekali lagi teman-teman. Support dan dukungannya saya ucapkan terima kasih banyak. Makasih banyak. Iya, Azikri, apakah Anda seorang muslim? Azikri? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera bro. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, gimana tanggapan Anda tadi? Tadi cakap pasal tentang itu siapa Rob kan? Apakah Anda setuju Muhammad itu Rob? Tidak. Nah, yang lain mengatakan Muhammad itu Rob. Jadi gimana? Yang benar yang mana ini? Sebenarnya Muhammad bukan Rob. Yang Rob tu ya Allah Ta'ala. Tapi kok ada taat, bener nggak taat atau patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad itu sama saja dengan patuh kepada Allah? Betul? Wah iya, jadi sejajar nggak itu? Sejajar tu maksud dia macam mana? Sejajar, sama. Kalau kau patuh sama seorang manusia yang bernama Muhammad, sesungguhnya kamu itu telah patuh kepada Allah, betul? Betul? Berarti sesungguhnya kalian patuh kepada seorang manusia, betul? Betul? Iya, jelas. Jadi agama Islam adalah agama yang menyerahkan kepatuhannya kepada seorang manusia bernama Muhammad, betul? Betul? Iya, jelas. Tapi nyatanya Muhammad bukan Rob lah. Ya, tapi intinya kepatuhan kalian itu kalian serahkan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad gitu. Tapi kenapa kalian tidak menganggap itu sebagai kesetaraan? Maksud dia macam mana? Setara, sama. Allah dan Muhammad itu sama. Allah dengan Muhammad tak sama. Tapi patuh sama Muhammad sama saja patuh pada Allah. Kepatuhan itu kepatuhan saja. Kepatuhan kepada Muhammad. Inti dari Islam itu betul tidak patuh? Patuh tu memang patuh kepada Muhammad kerana Muhammad membawa ajarannya yang Allah Ta'ala turunkan. Muhammad membawa ajarannya yang Allah turunkan. Sebentar. Sepertinya saudara Azikri ini pintar ya teman-teman. Dia menjawab dengan singkat dan tidak bertele-tele. Oke, kita lanjutkan. Macam seorang semacam itu. Iya, sebentar. Muhammad membawa ajaran Allah, betul? Ya. Ini cium-cium batu ini ajaran siapa? Ini cium-cium batu ni dia cium je. Iya, saya tanya itu ajaran siapa itu? Ini mereka manusia yang mereka-reka. Mereka-reka. Waduh, sudah ada yang bilang ini ajaran mereka-reka.
Wah, parah lu bang. Lu bilang ajaran mereka-reka. Tapi sepertinya dia ini orang Malaysia ya. Karena dari logat dia berbicara dan kata yang dia gunain itu seperti logat Melayu ya. Ini musyrik. Tidak. Loh, katanya bukan. Ini ajaran siapa nih? Ajaran Allah apa bukan? Bukan ajaran Allah. Masya Allah. Wah, parah lu bang, parah. Baru kali ini lu doang yang bilang kalau itu bukan ajaran Allah. Muslim, kalian dengarkan itu. Ini sudah ada pengakuan dari seorang Muslim kita. Kenapa, Bang? Ya, betul. Kenapa umat Islam malah mengikuti yang bukan ajaran Allah? Kenapa? Begini, dia kena tahu sejarah kenapa seseorang tu cium benda tu. Itu bukan berarti itu ajaran Allah. Tadi katanya umat Islam ketika mengikuti ajaran Muhammad karena Muhammad itu membawa ajaran Allah. Betul, Abang bilang cakap begitu tadi. Betul, betul. Ah, sekarang ini ajaran siapa? Ajaran Muhammad kah atau ajaran Allah kah? Bukan ajaran Allah dan bukannya ajaran Muhammad. Ah, berarti umat Muslim ini telah sesat lah karena mengikuti ajaran bukan ajaran Allah dan bukan ajaran Muhammad. Itu tidak termasuk dalam kesesatan. Terus apa namanya? Jadi, walaupun umat Islam buat benda tu, tak semestinya dia menjadi sesat kerana benda tu tidak termasuk dalam ajaran Allah. Okey, ini masuk tak? Ini masuk tidak dalam ritual haji? Masuk tak? Tak masuk. Loh, ini acara apa ini? Acara apa ini? Memang mereka Muslim menciumnya atas dasar melihat dan meniru perbuatannya Muhammad. Tadi katanya bukan ajaran Muhammad. Gimana sih? Saya tak cakap ajaran, saya cakap Sebentar, perbuatan. cium batu ini. Sebentar, Bang. Cium batu ini siapa yang suruh cium batu? Gitu. Tidak ada siapa yang suruh. Tadi katanya Muhammad yang cium-cium. Saya cakap sahabat, dengar. Saya cakap perbuatan. Perbuatan beza dengan ajaran. Okey, jadi cium-cium batu ini perbuatan siapa? Perbuatannya Muhammad. Muhammad cium-cium batu tu siapa lah suruh? Dia tak ada siapa yang suruh. Dia manusia, dia ingin tahu. Katanya Muhammad mengikuti ajaran Allah. Begini, sahabat, begini. Ini semua, Bang. Logical, Abang tahu tak logical fallacy? Abang bilang, semua yang dikatakan Muhammad, semua yang diperbuat Muhammad, menurut perintah Allah, betul? Betul. Cium-cium batu ini perintah siapa lah kepada Muhammad? Tidak ada perintah sesiapa. Berarti pernyataan Anda bahwa Muhammad itu mengikuti perintah Allah itu bohong. Begini, dari segi ajaran agama, Muhammad mengikuti perintahnya Allah. Tapi yang mencium batu itu adalah perbuatannya Muhammad. Perbuatannya adalah beza dengan benda yang menuruti kehendaknya Allah. Begini, saya bagi contoh untuk memahamkan saudara, untuk logik kan. Saya pergi kedai minyak wangi, saya bau minyak wangi, sedap baunya. Anda nampak saya bau, Anda pun mencium bau itu. Adakah itu ajaran saya? Tidak, kerana Anda meniru perbuatan saya. Anda nak tahu apa yang saya buat. Jadi Anda meniru. Jadi kalau mengikuti Muhammad tidak sama dengan mengikuti Allah. Mengikuti Nabi Muhammad ajarannya yang diturunkan oleh Allah, ajarannya bukan perbuatannya. Oke. Di dalam hadis-hadis, dalam kitab hadis-hadis itu dikatakan barang siapa mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani itu menggugurkan dosa-dosa. Itu ajaran bukan? Itu salah. Salah pahaman tu. Yang benar yang mana? Mana ada menggugurkan dosa kalau cium batu tu? Hadisnya ada. Hadis mana? Baik, kita tunjukkan ya. Untuk saudara-saudara Muslim, coba tanggapin si pria baju biru ini. Kita tunjukkan ya.
Mencium Hajar Aswad itu menggugurkan dosa-dosa. Anda tak tahu hadis itu ya? Tak apa tunjuk. Oke. Sebentar, hadis mencium Hajar Aswad ya. Kita tampilkan hadisnya. Sebentar. Oke. Abang nggak pernah dengar hadis ini. Selama jadi orang Islam tak pernah dengar hadis ini? Mana hadisnya? Baik. Sabar ya, sabar. Kita carikan dulu hadisnya. Karena kalau hadis-hadis seperti ini memang saya tidak terlalu tertarik teman-teman. Karena walaupun kita tunjuk pun mereka akan mengatakan hadis itu palsu. Gitu loh. Makanya saya itu lebih senang kepada Quran saja. Biar mereka tidak bilang palsu-palsu. Sedangkan Quran saja mereka tak percaya. Apalagi hadis-hadis gitu loh. Itulah kenapa saya jarang sekali membahas hadis-hadis teman-teman. Maksudnya menyimpan hadis-hadis seperti ini. Iya. Sabar ya Bang ya. Sabar Bang ya. Sabar. Sabar Bang. Indonesia dari mana nih? Sabar Bang ya. Dari saya asalnya memang dari Indonesia Bang, tapi saya tidak di Indonesia. Oke. Ya Bang ya, saya bacakan ya Bang ya. Saya bacakan Ya, Bang baca, ya. baca. Di dalam... Waduh, kemana tadi? Banyak sekali iklannya nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar ahli-ahli perhadisan. Karena kalau hadis-hadis ini memang... Nah ini, udah ketemu nih ya. Mana tadi? Waduh. Saya cari masih bahasa Arabnya ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya banyak, bahasa Arabnya saya cari. Oh ini, Musnad Ahmad, sebentar. Musnad Ahmad 5364, sebentar. Musnad Ahmad 5364. 5364. Oke ya, kita bukakan di sini. Nah ini sudah langsung muncul. Ini teman-teman ahli hadis ini. Musnad Ahmad 5364. Sudah ketemu, tapi di sini saya klik itu tidak bisa karena posisi saya ini teman-teman tidak Google Indonesia teman-teman ya. Jadi agak-agak bagaimana gitu kalau kita ini kan. Lemot dia. Abang bisa baca Arab Bang? Dan bisa mengartikannya? Tak pandai. Oh, ini bahasa Arabnya saja nih. Bacalah, baca je. Saya tak pandai tapi saya suka dengar. Yang hadis-hadis Indonesia itu teman-teman di sini itu diblokir. Tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses di sini. Ini hadis online. Oh, ini udah kebuka nih. Ini udah kebuka nih ya. Nih, Musnad Ahmad, saya balikkan dulu kamera saya ya. Saya balikkan sebentar. Sabar teman-teman. Saya balikkan dulu kamera saya, balik ke sini. Begini, kemudian hilangkan ini, efeknya hilangkan. Nah ini, nih. Tapi tak ada terjemahannya nih. Nah. Tak apa. Coba abang baca. Saya tak pandai bahasa Arab. Aduh, ini sudah saya ini kan ya nih. Ini Musnad Ahmad, lihat nih ya, Musnad Ahmad 2 berapa ini? 5364 nih.
Nah, coba abang cari di situ lah. Yang Malaysia mungkin lebih mudah tuh. Tak apa. Nanti saya study tentang Musnad Ahmad. Nah, coba. Ya jangan nanti, karena sekarang bahasannya. Berapa tu tengok Musnad Ahmad berapa? 5364. 5364. Okey, tak apa, nanti saya baca. Tapi nyatanya saya tidak setujulah menghapus dosa. Coba ini ya, kita bacakan ya. Ya, bacalah. Ini kalau hadis-hadis ini kebuka nih ya nih. Saya bacakan nih Bang ya nih. Ya. Dari apa ini? Aduh, sebentar saya baca langsung dari sini ya. Deskripsi Ibu Jarir. Ini. Sebentar. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mansur Arad dan seterusnya ya, telah menceritakan kepada kami Ahmad dan seterusnya telah menceritakan kepada ini dan yang paling alim terang umumnya dalam alam. Beda-beda ini hadis-hadis ini, makanya teman-teman hadisnya di mana dulu, karena tulisannya itu beda-beda semua. Tak apa, abaikan. Iya, makanya begini Bang, makanya saya itu tidak terlalu berminat membahas hadis, karena nomor hadis itu pun beda-beda, nggak sama. Ya, diketik ini nanti beda begitu, tapi intinya bahwa hadis-hadis tentang mencium hajar aswad menggugurkan dosa-dosa itu saya pastikan ada gitu loh Bang. Karena saya sahabat masa kecil pun saya dengar selalu macam tu, bapak saya dan orang-orang tua-tua semua cakap macam yang sama. Atau saya undang yang Kristen ya, yang ini ya, biar ini Bang Dadru nih, ada Bang Dadru. Nah ini Bang Dadru. Mungkin Bang Dadru bisa menunjukkan dalilnya. Halo Bang Dadru, apa kabar Bang Dadru? Dadru ni siapa ni? Dadru ni. Mau saya tunjukkan Bang Edis. Iya, boleh Bang Dadru, boleh. Masalahnya saya kalau mengakses nomor-nomor hadis itu nanti yang keluar beda-beda. Makanya saya nggak terlalu tertarik memang bahas-bahas. Nah itu udah kelihatan tuh. Coba dibacakan Bang. Kelihatan Bang? Tuh Musnad Ahmad 4357 telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Asa dan seterusnya hingga sampai kepada Nabi SAW berkata sesungguhnya berapa itu Bang? Beristilam atau mencium, menyentuh atau berisyarat kepada dua rukun ya dapat menggugurkan dosa-dosa. Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, masih ada lagi ya, masih ada lagi nih, mana ini tadi? Macam itu benda tu Musnad saya Ahmad. Okey. Saya nampak. Saya dah baca semua. Okey. Cun. Ya, gimana itu? Jadi kalau kamu mengatakan bahwa itu bukan ajaran, sesungguhnya kamu terburu-buru mengatakan itu. Ya tak. Kalau hanya dengan mencium batu menghapus dosa, dia samalah macam saya bercakap dengan mana-mana father dan saya diampunkan dosa, macam itulah. Tadi katanya bukan ajaran Muhammad mencium batu. Sekarang ajaran Muhammad gimana? Bukan. Saya tak cakap tu ajaran, tu perbuatan. Sepertinya menurut pria yang berbaju biru ini antara perbuatan dengan ajaran itu berbeda ya. Bagaimana ya penggunaan kalimat Malaysia dengan Indonesia itu sangat berbeda. So, untuk teman-teman, coba komentar apa perbedaannya. Itu loh Suri, ini kan mereka berbuat begini karena mereka percaya kalau menciumnya itu menghapus dosa-dosa. Ini yang perlu diperbaiki kerana mereka menyangka kalau macam itu, saya mencuri duit kamu, kemudian saya cium batu, saya curi lagi duit kamu. Justru itu makanya saya bilang, itulah keanehan ajaran kalian. Setelah korupsi, nanti ciumlah batu ke Arab. Dosa hilang. Sahabat, bukan keanehan tetapi salah pengertian. Awak pun pening. Pening. Bukan, ini sebenarnya salah pengertian. Kerana mereka menyangka-nyangka di akhir zaman. Bukan menyangka-nyangka Bang. Ini ada hadisnya. Coba Abang baca sajalah dulu lah. Biar kita Saya dah baca. Ya, coba apa isinya? Isinya apa?
Iya, saya sudah baca. Ya, apa dibaca lagi coba? Bunyikan coba. Mencium benda ni sekian rukun aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Oke. Kalau begitu, Siapa yang ajarkan itu, Bang? Ini bukan ajaran, ini diterjemahkan. Bukan ajaran. Bukan ajaran. Mencium hajar aswad itu menghapuskan dosa-dosa. Kata siapa? Kata Muhammad. Bukan. Aduh lah, beratlah muslim kalau bilang gini. Makanya aku bilang teman-teman, ada satu metodenya namanya takiyah. Takiyah itu artinya menyembunyikan, betul nggak? Apa takiyah itu? No. Sebentar, Bukan. saya tanya dulu. Islam mengenal takiyah nggak? Saya tak tahu apa tu takiyah ni. Aduh, takiyah juga tak tahu. Takiyah itu artinya sebuah metode untuk menyembunyikan sesuatu. Okey, sini gini. Saya tak faham takiyah tu, kau lagi faham. Awak lagi faham. Aduh, pantaslah kau masih Islam, Bang. Udah dibawa dulu lah. Kalau Anda kayak begini gimana mau ngobrol? Aduh. Baru saja kita telah menyaksikan diskusi Edis dengan seorang pria yang berasal dari negara Malaysia. Walaupun terjadi salah arti dalam penggunaan kalimat, namun Edis tetap bisa mengikuti cara ataupun bahasa yang dia katakan. Baiklah, dalam debat agama sangat penting untuk menjaga integritas dan tidak terjebak dalam kebohongan atau informasi yang salah. Memastikan bahwa sumber yang digunakan adalah terpercaya dan argumen yang disampaikan didasarkan pada pemahaman yang sah dapat membantu menciptakan debat yang konstruktif. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama jika hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara umat beragama, contohnya seperti pria berbaju biru tadi. Banyak narasi-narasinya ataupun dia tidak menganggap atau tidak serupa dengan ajaran yang ada di Indonesia. So, jadilah pendengar yang baik dan bijak. Diskusi ini bukan untuk ajang pencarian juara atau pemenang. Salam toleransi.